Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarkal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dinul Islam seperti zaman sekarang. Yang kami hormati, kami takdimi Ustaz Firman Hidayat. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, Amin, amin. diberi panjang umur, fi taatillah, serta teman-teman hadirin hadirat, mustamin mustamiat pada malam hari ini yang berkesempatan hadir dalam kajian kitab Syafinatun Najah. Untuk menyebut waktu, marilah kita awali dengan tawassul bil Fatihah dengan harapan ilmu yang kita harapkan, ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang barakah dan manfaat bagi kita. Ala hadihin niyah wa ala kunatin salihah wa ala man wa salafuna salih. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukrillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Marhum Sultan Wali Abdul Qadir Jailani, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddami Muhammad bin Ali Banawi, Jami Masyayikhina Masyayikh Dogri, Masyayikh Salafi Safi Syukurja wa Nausu Bidzikri, Kiai Ruham wa Nausu Bidzikri, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Hasan Syamsul Arifin, Kiai Abdul Rahman Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Fawaid As'ad, Kiai Taufir Munawwar, Kiai Abdul Wahid Toha, Kiai Toha, wa Kiai Ahmad Hariri Abdul Hatim, wa Kiai Muzakir Ridwan, wa jami' masyayikhina masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum. Wa summa khususan ila hadratil marhum Syekhuna Muhammad Khalil Bangkalani wa ila marhum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari wa jami'il ulama'il amin wa limatil mujtahidin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amin wa limatil mujtahidin wa syuhada'i wa salihin annallaha ta'ala yaqaddis arwahum fil jannah yu'li derajatihim wa antalan barakatihim nuwarihim asrarihim wa ulumihim wa nafatin fitina dunya ala akhiratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan kepada kita yang pada malam hari ini diberi ujian sakit, semoga diberi kesehatan oleh Allah, dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Pesan kepada kita yang punya hajat, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat di dunia bil maisarah wa taqdi hajatil akhirah bil maghfirah. Pesan kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita yang telah dahulu mendahului wafat mendahului kita, semoga diampuni segala dosanya. Farallahu dzunubahum wa khatayahum munawwir qabrahum wa siqabrahum wa takhrumu jannata mal barashillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya pembacaan kitab Syafinatun Najah akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Ustaz Firman Hidayat. Kepada beliau fadaihi tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatik wansurna rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Seluruh teman-teman ITMI Bondowoso maupun di luar Bondowoso yang sangat saya banggakan, ya, hafizakumullahu jami'an. Semoga Allah selalu menjaga kita, ya, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, ya, kajian kita tentang kitab Safinatun Najah. Insyaallah kita akan membahas mengenai tentang pasal tentang sholat yang harus diniati imam, ya. Maksudnya sholat yang niatnya itu harus ada kata imamnya, imaman, ya. Biar tidak berlama-lama, mari kita baca, ya, kita baca kitabnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Al-jumu'atu wal mu'adatu wal manduratu jama'atan wal mutaqaddimah fil madari. Faslun ialah suatu fasal, ya. Faslun ialah suatu fasal. Alladzi adapun salat, ya, alladzi adapun salat yalzamu yang harus atau yang wajib fihi di dalam salat niyatul imamati, apa niat imamah, ya, niat menjadi imam. Arba'un ialah 4, ya. Jadi jumlahnya salat-salat yang harus ada niat imamah itu ada 4. Niat imamah itu bagaimana? Kalau imaman itu apa namanya? Imaman, ya. Imamah itu niat imaman dalam niat itu. Misalnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin imaman. Nah, itu harus ada kata imaman. Nah, itu ada 4, ya. Yang pertama al-jumu'atu, ya, salat Jumat. Nah, dalam salat Jumat itu si imam, ya, orang yang menjadi imam itu harus membaca lafaz imamah, ya. Harus membaca lafaz imaman ketika berniat salat Jumat. Ini khusus imam, ya. Artinya kalau si imam pada salat Jumat itu tidak mengucapkan lafaz imaman, maka bisa jadi tidak hanya jamaahnya yang batal, tetapi nanti Jumatnya juga bisa batal itu. Nah, makanya penting diperhatikan terutama, ya, bagi teman-teman mungkin yang menjadi imam di salat Jumat, maka jangan sampai tertinggal niat lafaz imaman. Karena nanti imbasnya besar, ya, implikasinya besar itu. Nah, jadi hati-hati, usolli fardul jumu'ati raka'ataini imaman, ya, harus ada kata imaman itu. Imaman lillahi ta'ala. Kenapa kok harus ada lafaz imaman dalam salat Jumat itu, ya? Karena nanti kalau kita bahas salat Jumat itu adalah salah satu syarat, ya, kebolehan melaksanakan salat Jumat itu harus dengan cara berjamaah. Jadi salat Jumat itu tidak bisa kita lakukan sendiri, ya, harus berjamaah itu. Bahkan dalam madhab kita, dalam madhab Syafi'i, harus ada 40 orang. Jadi kalau di satu desa itu sudah ada 40 orang baligh, ya, yang mukim, 40 berarti sudah bisa dilaksanakan sholat jamaah.
Tetapi kalau di suatu desa itu tidak sampai kepada 40 orang, di bawah 40 orang, maka tidak bisa didirikan sholat Jumat. Jadi cukup sholat zuhur saja. Ya, namanya sholat zuhur berarti harus 4 rakaat. Jadi niatnya kalau di desa kita itu kurang dari 40 orang, maka niatnya itu adalah usolli fardhu dhuhri arba'ah rakaatin, 4 rakaat lillahi ta'ala. Tapi kalau pada hari Jumat zuhur itu sudah ada 40 orang yang berjamaah, nah, maka sudah bisa didirikan namanya sholat Jumat. Jadi cukup zuhurnya 2 rakaat itu. Tidak perlu 4 rakaat. Yang sebelumnya harus didahului dengan khutbah Jumat. Itu ya. Jadi sholat Jumat itu perlu diperhatikan oleh para imam. Jangan sampai meninggalkan lafadz imaman di dalam niat sholat Jumat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal mu'adatu, ya. Al mu'adah. Mu'adah itu adalah sholat fardu yang diulang, ya. Nah, al mu'adah itu adalah sholat fardu yang diulang. Jadi kan ada orang nih baru selesai sholat fardu, dia sholat lagi. Nah, dalam keterangan kitab yang lain itu memang diafdolkan, ya, diutamakan. Misalnya kita sudah sholat duhur, tapi sholat duhurnya tidak berjamaah, sholat sendiri. Kemudian ada teman kita mau sholat duhur lah, baru mau sholat duhur, ya. Kita sudah sholat duhur, teman kita baru mau sholat duhur. Kita selesai sudah sholat duhur. Cuma sama teman kita diajak jamaah. Ayo kita jamaah, yuk. Ulang sholatnya tuh, sholat duhur kamu diulang, ayo kita jamaah. Nah, itu dianjurkan itu. Jadi kita boleh mengulang sholat karena sholat yang kedua itu dalam keadaan jamaah. Nah, maka pada sholat yang kedua tadi itu, sesuai kasus yang saya ceritakan, maka harus ada kata imaman, ya. Imaman lillahi ta'ala, wajib itu. Kalau tidak ada kata imaman, ya maka jamaahnya nggak sah. Jamaahnya tidak sah. Beda halnya kasusnya begini, ya. Saya sholat duhur, sholat sendiri, ya. Sholat duhur dengan keadaan sholat sendiri. Jadi ketika baca niat, ya baca niat sendiri aja. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Jadi tidak menyinggung kata imaman kita. Nah, tiba-tiba kita dapat 2 atau 3 rakaat, ada teman kita baru datang itu. Nah, baru datang, langsung ikut berjamaah di belakang kita. Nah, kalau kasusnya seperti ini, itu tidak wajib melafalkan kata imaman. Pertanyaannya, apakah dapat pahala jamaah juga, Ustaz, untuk si imam yang tidak berniat imamah ini? Dapat, ya, dapat itu. Nah, jadi untuk kasus yang kedua, tidak perlu mengucapkan kata imaman. Nah, tapi kalau untuk kasus yang tadi, ya, mengulang sholat dengan cara berjamaah, maka harus ada kata imamannya. Sebenarnya tidak hanya sholat yang diulang, ya. Ini mungkin kurang satu, ya. Atau mungkin musannif sudah menganggap kita paham itu. Bahwa tidak hanya sholat fardu yang mu'addah, sholat fardu yang diulang, tetapi sholat fardu yang dilakukan secara berjamaah yang tidak diulang 2 kali, itu juga harus ada kata imamannya itu. Nah, biar mendapat pahala jamaah, ya. Terus yang ketiga, ya, wal manduratu, dan sholat yang dinadari, ya, jamaatan secara jamaah. Jadi ada orang bernadar misalnya itu, saya kalau proyek lolos misalnya, ya, dapat rezeki 100 juta, mau rajin jamaah selama 40 hari misalnya. Atau mau jamaah selama 1 hari misalnya, ya. 1 minggu lah, kalau 1 hari keterlaluan, ya. Seminggu, ya.
mau rajin jamaah 7 hari. Nah, maka selama 7 hari ketika kita sholat itu ya, karena sholatnya nadar, maka mau tidak mau harus berniat imamah, ya, harus berniat imamah. Kalau kebetulan menjadi imam. Tapi kalau dia jadi makmum, ya harus makmum berarti, ya, makmuman. Nah, gitu. Itu jadi kalau nadar itu memang apapun yang kita nadari itu harus dilaksanakan itu, ya, harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan sunnah itu kalau dinadari, maka hukumnya statusnya menjadi wajib itu. Puasa Senin Kamis misalnya, itu kan sunnah itu. Tapi kalau kita nadar ya, kalau saya tercapai cita-cita mau puasa Senin Kamis misalnya, selama 1 bulan, nah, jadi wajib itu. Artinya kalau kamu nggak laksanakan dosa, mau dapat dosa nadar, ya, dapat dosanya nadar. Nah, begitu ya, itu al-mandurah jama'atan. Kemudian yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matari, ya. Wal mutaqaddimah dan jamak takdim, ya. Wal mutaqaddimah itu sholat jamak takdim fil matari dalam keadaan hujan. Nah, jadi sholatnya digabung, ya. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sholat digabung itu maksudnya sholat zuhur digabung dengan asar dalam satu waktu, ya. Kalau kemarin kita kan belajar itu waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ya. Kalau waktu zuhur itu semenjak tergelincirnya matahari sampai bayangan menjadi sama dengan bendanya, masuk waktu asar itu. Waktu asar itu ketika bayangan sama dengan bendanya sampai terbenamnya matahari, ya, masuk waktu maghrib. Nah, jadi setiap sholat itu kan ada waktu-waktu tertentu. Nah, ini ada namanya sholat jamak, ya. Jadi sholat zuhur itu bisa digabung dengan sholat asar. Kalau digabungnya di waktu zuhur berarti namanya jamak takdim. Tapi kalau digabungnya di waktu asar namanya jamak takhir. Termasuk sholat maghrib bisa digabung dengan isya, ya. Jadi yang bisa digabung itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Isya subuh nggak bisa digabung, ya. Atau subuh zuhur nggak bisa digabung, atau asar maghrib nggak bisa. Jadi yang bisa itu zuhur asar, maghrib isya. Nah, kalau digabungnya dilaksanakan di waktu asar, jadi antara sholat zuhur dengan sholat asar digabung, ya, dalam satu waktu, maka namanya jamak takhir. Nah, yang ada dalam teks ini wal mutaqaddimah fil mator itu adalah jamak takdim, ya, sholat jamak takdim, ya, berarti zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur atau maghrib isya dilaksanakan di waktu maghrib. Dan yang perlu diperhatikan adalah alasan jamak takdimnya, ya. Jadi kan tidak semua orang bisa melaksanakan jamak takdim itu. Hanya ada beberapa syarat, ya. Nanti kita sampai insya Allah ke fasal itu, ya. Di antara syaratnya itu sakit, ya. Jadi sakit itu boleh nanti digabung sholatnya itu. Atau kalau di sini filmator, ya, menjamak sholat gara-gara hujan. Menjamak sholat gara-gara hujan. Jadi ada orang sehari-hari itu dia istiqomah, ya, sudah biasa melaksanakan sholat jamaah. Zuhurnya berangkat ke masjid jamaah, asarnya berangkat ke masjid juga melaksanakan jamaah, ya, kemudian semuanya, semua waktu dia biasa melaksanakan jamaah. Nah, tiba-tiba apa namanya, hujan, ya, hujan. Nah, di masjid kebetulan nggak ada jamaahnya itu. Jadi sudah apa namanya, sudah diperkirakan, ya, ini kan jamak takdim ini. Berarti diperkirakan nanti akan hujan lebat, yang mana ketika asar kemungkinan jamaah itu tidak ada yang berangkat ke masjid.
maka boleh itu dilaksanakan jamak takdim tapi secara berjamaah. Dan niatnya itu harus ada kata imaman, ya. Tidak boleh hilang kata imaman itu dalam konteks yang ini, ya. Nah, itu kira-kira jadi ada 4 ya. Ada 4 hal. Sebentar. Ya, tagnya hilang barusan. Saya buka kitabnya di laptop, ya. Tiba-tiba laptopnya kegeser ini. Ya, sudah ketemu. Kita lanjut ya ke fasal berikutnya. Faslun fi syurutil qudwati. Faslun adalah suatu fasal fi syurutil qudwati tentang syarat-syarat bermakmum. Nah, ini sudah masuk dalam fasal caranya bermakmum atau syaratnya bermakmum. Syurutul qudwati adapun syarat bermakmum ahada asyarah adalah 11 ya. Nah, ketika bermakmum harus diperhatikan itu ada 11 hal yang harus kita lakukan ya. Atau 11 hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama ketika melakukan sholat jamaah, kebetulan kita jadi makmumnya, maka alla ya'lama. Nah, setidaknya ya, atau alangkah tidak mengetahui ya, butlana sholati imamihi kepada batalnya sholatnya imamnya makmum. Atau Allah kita maknai tidak boleh ya, atau jangan sampai atau tidak boleh mengetahui batalnya sholatnya imam. Batalnya itu bihadasin sebab imamnya berhadas au ghairihi atau selainnya. Misalnya imamnya auratnya terbuka, jadi ada imam kita itu kentut misalnya, kan batal sholatnya itu. Nah, kalau sudah jelas-jelas tahu bahwa dia itu berhadas, kentut, barusan Anda ambil wudhu lagi, jangan bermakmum kepada dia. Au ghairihi atau selainnya ya. Terbukanya aurat misalnya, atau kejatuhan najis ya. Jadi kalau sudah kita mengetahui seseorang itu sholatnya sudah batal, maka jangan berjamaah dengan dia. Gimana kalau tahunya di tengah-tengah jamaah misalnya? Nah, kamu harus niat mufarokoh dari imam. Jadi bermakmumnya jangan dilanjutkan, kamu sholat sendiri saja. Terus yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Wa alla ya'taqida, dan tidak boleh ya'taqida meyakini siapa makmum itu wujuba qada'ihi kepada kewajiban qadoknya sholat alaihi atas imam. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya. Jadi ketika kita bermakmum, maka tidak boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat qadha. Jadi dia pernah meninggalkan sholat duhur, kemudian sholat duhur tapi qadha itu. Nah, jangan bermakmum kepada imam yang seperti itu. Itu ya, saya kira mudah untuk difahami ini. Jadi kalau sekiranya kita sudah tahu bahwa dia sedang sholat qadha, jangan bermakmum kepada dia. Nah, gitu. Terus yang ketiga, wa alla yakuna ma'muman ya, wa alla, dan tidak boleh ada siapa imam ya, wa alla yakuna, dan tidak boleh ada siapa imam makmuman adalah bermakmum. Nah, ini juga kalau jelas-jelas dia bermakmum kepada imam, nah kita jangan ikut ke makmumnya, ikut ke imamnya. Nah, dalam kitab ini itu, dalam kitab Safinatun Najah, tidak diperkenankan bermakmum kepada makmum ya. Ada
ada orang lagi sholat jamaah, kita bukan malah berimam kepada imamnya, ke makmumnya. Nah, kata kitab ini nggak boleh ya. Tapi kalau keterangan di kitab-kitab yang lain ada yang mengatakan boleh itu, ya, boleh. Nah, misalnya di kitab Fathul Mu'in itu. Bahkan seperti rantai itu misalnya ada makmum, ada orang bermakmum ke imam ya. Ada makmum lagi bermakmum ke makmum. Datang lagi orang bermakmum ke makmum terus begitu. Nah, itu nggak apa itu katanya kalau di kitab yang lain ya. Tapi kalau di kitab ini nggak boleh ya. Jadi imam itu harus pure imam, nggak boleh imam yang menjadi makmum. Ya kalau sudah ada imamnya ngapain ya, bermakmum kepada makmumnya. Juga nanti softnya biar rapi itu, ya, biar rapi juga. Ya. Lebih aman di kitab ini ya, lebih aman di kitab ini. Di kitab yang lain itu nanti kita pakai kalau kita nggak tahu ternyata apa namanya, ternyata imam kita ternyata makmum tuh. Nah, gitu. Terus selanjutnya wala ummiyan ya, wala dan tidak boleh mengetahui siapa orang kepada imam itu. Ummiyan adalah ummi ya, ummi itu tidak bisa baca ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, itu namanya ummi. Nah, Nabi Muhammad begitu ya, An-Nabiyil ummi kan, di sholawatnya itu ya, bahwa Nabi itu juga termasuk al-ummi. Jadi Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya, tapi hanya bisa mengucapkan lewat pendengaran. Makanya beliau itu sangat terpercaya kalau mendapatkan wahyu namanya Al-Quran itu. Kalau Nabi bisa baca, bisa apa namanya, bisa membaca ya, bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang mungkin khawatir Al-Quran itu bukan dari Nabi, bukan dari Allah ya, tapi dari Nabi ya. Jadi kan Nabi yang ngarang sendiri gitu. Cuman oleh Allah Nabi itu dibikin ummi ya, dibikin nggak bisa baca, dibikin nggak bisa nulis. Jadi Nabi hanya bisa menerima apa yang datang dari Allah lewat malaikat Jibril. Jadi betul-betul terpercaya itu. Terus wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi. Wa alla yataqaddama, dan tidak boleh mendahului siapa makmum alaihi atas imam fil mauqifi di tempat jamaah. Jadi letak atau posisinya makmum tidak boleh berada di depan imam, harus di belakang imam. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya. Jaraknya seukuran apa? Jaraknya itu ukuran tumit ya, tumit. Nah, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah tumitnya. Kalau tumit kita sejajar dengan tumitnya imam, nah, itu masih ditoleransi. Tetapi kalau tumit kita sudah berada di depan tumitnya imam, maka jamaahnya batal itu. Jamaahnya batal. Jadi ngukurnya di tumit ya. Walaupun nanti ujung kakinya melebihi imam, yang penting tumitnya tidak melebihi imam, itu sah jamaahnya. Nah, ini ya, alla yataqaddama alaihi fil mauqif. Kemudian wa alla ya'lama intiqalati imamihi ya. Wa ayya'lama, dan harus mengetahui intiqalati imamihi, perpindahan imamnya. Maksudnya perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain, satu gerakan dengan gerakan yang lain, si makmum harus lihat itu, harus melihat ya, entah melihat secara langsung atau mendengar lewat pengeras suara ya, atau melihat langsung kepada imam atau melihat kepada makmumnya imam. Intinya kita mengetahui itu dengan cara apapun itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya wa an yajtami'a fi masjidin au fi thalathi mi'ati dhira'in takriban ya. Wa an yajtami'a, dan harus berkumpul siapa makmum dan imam fi masjidin, di satu masjid.
Nah, ini. Antara makmum dengan imam itu disyaratkan harus berkumpul di dalam satu masjid, ya. Kemudian aufi salasi mi'ati dzira'in, ya. Aufi salasi mi'ati dzira'in takriban, atau berkumpul di 300 dzira' takriban, perkiraan, ya. Jadi kalau tidak berkumpul di satu masjid, mungkin dia berkumpul dalam jarak 300 dzira', ya. Jadi kalau dikonversi ke dalam meter, ya, jadi per 3 dzira' itu sekitar 1 meter lah, atau 1 meter koma berapa, ya, 1 meter koma itu 1 meter koma 3 atau koma 5 mungkin. Jadi kita ngambil jarak aman aja, 3 dzira' itu sekitar 1 meter, ya. Berarti kalau 300 dzira' itu sekitar 100 meter berarti, ya. 100 meter. Nah, berarti usahakan jarak antara imam dan makmum itu jaraknya adalah 100 meter, ya, dalam suatu tempat atau dalam suatu ruangan. Kemudian syarat selanjutnya wa ayyanwiya al-qudwata awil jama'ata. Wa ayyanwiya, dan harus berniat siapa makmum al-qudwata kepada qudwah awil jamaah atau jamaah. Qudwah itu ikut, ya. Awil jamaah atau niat jamaah. Harus berniat jamaah itu. Kalau jadi makmum makmuman, kalau jadi imam imaman. Kemudian selanjutnya wa an yatawafaqa nazmu salatihi, wa an yatawafaqa, dan harus sesuai, ya, atau sama nazmu salatihi, apa aturan atau bentuk salatnya imam dan makmum. Jadi harus sama, ya. Kalau salat duhur, ya sama-sama salat duhur. Tidak boleh makmumnya salat duhur, imamnya sholat asar misalnya, tidak boleh itu. Jadi harus sama, ya. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahisyah al-mukhalafah, ya. Wa alla yukhalifah, dan tidak boleh berbeda siapa makmumhu kepada imam fi sunnatin fahisyah, di dalam sunnah fahisyatil mukhalafah, yang tampak perbedaannya, Jadi mungkin si imam itu tidak melaksanakan sunnah-sunnah sholat, tetapi si makmum melaksanakan, gitu. Nah, pada aturan dasarnya makmum ini ngikut sudah, apapun yang dilakukan oleh imam harus ngikut, tidak boleh bikin aturan sendiri. Contoh-contoh yang sunnah, ya, misalnya baca surat setelah Fatihah itu kan sunnah itu. Imamnya nggak baca, nah terus si makmum baca sendiri misalnya di belakang. Nah, itu bisa membatalkan jamaah itu. Jadi tidak dianggap sholat berjamaah nanti itu. Tapi kalau tidak fahisyah, ya, tidak tampak gitu. Maksudnya tidak tampak perbedaan antara imam dan makmum ketika melakukan sunnah-sunnah, nggak batal itu. Walaupun si imamnya tidak melakukan, makmumnya melakukan, nggak batal. Terus yang terakhir, wa an yutabi'ahu, ya. Wa an yutabi'a, dan harus ikut siapa makmumhu kepada imam, ya. Jadi makmum harus mengikuti imam, ya, harus itu dalam bentuk apapun harus mengikuti imam, seperti itu. Tidak boleh berbeda dari imamnya. Nah, ini saya kira cukup, ya, pembahasannya. Nanti kita lanjut ke bentuk-bentuk atau gambaran bermakmum antara makmum dengan imam nanti di fasal berikutnya. Jadi malam ini cukup 2 fasal saja, sedikit, yang penting bermanfaat, ya, yang penting bisa kita fahami itu. Nah, ini sudah luar biasa kalau kita amalkan dalam
kehidupan sehari-hari ya. Saya kira itu saja. Nanti mungkin ada yang belum paham atau ada pertanyaan mungkin di luar materi ini juga nggak apa-apa. Silahkan ditanyakan ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya pasrahkan kepada moderator. Tafadhol masykurah. Sahabat pendengar setia kajian online ITMI Bondowoso, kini kita telah memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi sahabat semuanya, dipersilahkan untuk bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman atau menanyakan kembali materi yang telah disampaikan apabila masih ada yang belum difahami. Mohon untuk menyebutkan nama lengkap serta asal tempat tinggal sebelum menyampaikan pertanyaan. Marilah kita manfaatkan sesi diskusi ini untuk memperdalam keilmuan dan menambah wawasan keislaman kita bersama. Selamat berdiskusi, semoga membawa pencerahan, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua. Demikian pemaparan materi atau dua fasal yang dibacakan oleh Ustaz Ilmu Hidayat. Monggo yang ingin bertanya bisa open mic, bisa menyebutkan nama dan asal. Mas Jamal, saya bisa bertanya? Monggo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Firman Hidayat dan juga jamaah kajian ITMI Bondowoso yang lain. Saya Bu Evi, anggotanya Mas Jamal, Pak Ustadz Firman. Siap, dari Bondowoso. Iya, saya sering bertanya juga kok sama jenengan. Alhamdulillah. Baik, insya Allah mudah-mudahan. Tapi beberapa kali ini absen Pak Ustadz, mohon maaf. Yang mau saya tanyakan ini berkaitan dengan jamaah, maksudnya imam dan makmum. Tapi mungkin di dalam penjelasan pasal tadi belum dijelaskan ya, atau mungkin ada dalam pasal berikutnya, atau memang saya bisa mendapatkan penjelasan dari Pak Ustadz. Ini begini, saya dan teman-teman tunanetra itu juga teman-teman yang awas lainnya itu sering berada dalam satu ruangan pada waktu itu dalam waktu sholat maghrib contohnya ya. Kita mau jamaah nih Pak Ustadz. Nah di situ jamaah perempuannya itu hanya saya. Nah, saya ingin mengetahui apa istilahnya komposisi makmum untuk makmum laki-laki dan perempuan itu bagaimana yang benar? Apakah kalau makmum laki-lakinya itu ada 2 atau ada 3 sedangkan perempuannya cuma 1, itu apakah boleh ikut berjamaah ataukah memang ada ketentuan yang lain? Untuk pertanyaannya itu dulu Pak Ustadz. Terima kasih Mas Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung dijawab Ustaz. Langsung jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk aturan ya, sebenarnya tentang aturan komposisi berjamaah itu untuk soft terutama ya. Jadi di dalam kitab-kitab yang saya baca itu untuk aturan softnya itu antara imam dengan makmum ya, misalnya ada 2 laki-laki ada yang perempuan, maka yang berada di tempat yang lebih depan itu adalah makmum yang laki-laki ya. Baru di belakangnya itu makmum yang perempuan. Nah, kesalahan yang banyak kita temui di masyarakat kita itu antara makmum laki-laki dengan makmum perempuan itu sejajar. Jadi hanya dipisah dengan takbir ya. Jadi masjidnya dibagi 2, yang di kiri biasanya atau kanan di kiri laki-laki, yang kanan cewek, atau yang kanan cowok, yang kiri cewek. Itu sebenarnya tidak ada dalam aturan kitab-kitab yang pernah saya baca itu.
Jadi rata-rata itu mengatakan bahwa makmum yang laki-laki di depan, makmum yang perempuan di belakang. Nah, aturan yang lain, ya, misalnya kita masuk masjid, di situ tidak ada jamaah perempuan sama sekali, hanya ada si makmum yang laki-laki misalnya. Nah, di depan misalnya jauh, kita baru masuk masjid. Nah, di sini itu sudah dibaca tadi bahwa jaraknya kita boleh berjamaah itu adalah maksimal itu 300 dhira'. Kalau kita konversi ke dalam meter, dalam bahasa Indonesia di ukuran meter itu kira-kira 100 meter. Ya. Jadi contoh kasusnya atau gambarannya, misalnya hanya ada 2 orang ya, 2 orang yang berjamaah ini. 1 dan 2 orang ya, satunya menjadi makmum, satunya menjadi imam. Maka batasan dia boleh berjamaah untuk jaraknya tidak boleh lebih dari 100 meter. Nah, kalau sunnahnya berdekatan ya ketika hanya ada 2 orang yang berjamaah, maka sunnahnya itu berdekatan. Nah, gimana cara ngukur sunnahnya itu kalau hanya 2 orang? Ujung kaki makmumnya itu berada di belakang tumit si laki-laki. Berada di belakang tumit si imam. Itu kalau kebetulan laki-laki. Tapi kalau perempuan, dibikin jarak itu. Jaraknya seperti 1 orang yang berjamaah atau 2 orang yang berjamaah. Itu sunnahnya begitu. Tapi walaupun hanya 2 orang, kita mau jauh-jauhan misalnya ya, seperti kasus kemarin ada virus corona itu kan physical distancing gitu katanya ya. Nah, itu boleh tuh. Jadi imamnya di depan sana misalnya jarak 100 meter, kita ada di 100 meter terakhir. Boleh itu. Yang penting masih ada dalam satu ruangan atau satu daerah ya, yang tidak ada pemisah antara makmum dengan imam. Syaratnya pemisah itu pokoknya ada pintu ya, ada jalan yang tembus ke imam. Jadi kalau tidak ada jalan yang tembus ke imam, kita harus keliling misalnya. Nah, itu nggak boleh tuh, nggak boleh. Jadi harus ada pintu tembus ke imam. Yang sekiranya kita sampai ke imam tidak perlu keliling 2 kali. Nah, maka boleh itu. Nah, nanti cara menemukannya seperti apa? Ya kalau nggak bisa memperhatikan imam secara langsung, boleh kita cukup mendengarkan suaranya itu. Nah, boleh mendengarkan suaranya ya. Makanya kalau di masjid-masjid yang jamaahnya banyak sampai meluber ke jalan raya itu diharuskan pakai pengeras yang bagus itu. Pakai pengeras yang bagus. Nah, itu kira-kira untuk aturan posisi di dalam berjamaah. Jadi tidak mesti berdekat, yang penting maksimal jarak ya. Itu jarak ya Pak Ustadz. Untuk jumlah jamaahnya, namanya perempuannya cuma 1 atau gini nggak masalah ya Pak Ustadz. Nah, untuk jumlahnya tadi ya minimal 2 itu untuk jumlahnya. Yang penting ada 2 orang. Iya, maksud saya kalau itu makmumnya Pak Ustadz. Makmumnya ya nggak ada 2. Iya, makmum imamnya 1, makmumnya hanya 1, perempuan boleh itu. Oh, boleh. Iya, jadi yang ada syaratnya itu kalau sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat harus 40. Iya. Nah, tapi kalau sholat duhur, sholat asar, pokok sholat yang 5 waktu, tidak harus, yang penting 2 sudah cukup. Berarti kalau saya punya teman laki-laki kebetulan yang mau sholat, dia jadi imam, saya makmumnya, nggak ada orang lain lagi, nggak masalah Pak Ustadz? Nggak masalah, boleh itu. Boleh. Oh, baik, terima kasih. Yang penting aturan-aturan tadi itu diperhatikan juga ya, termasuk jaraknya, tidak boleh ada di depannya imam kita dan lain sebagainya. Jadi ukuran minimalnya 2 orang ya. 2 orang sudah boleh melaksanakan jamaah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Mas Jamal. Siap, terima kasih kembali. Berarti itu ya Ustaz, berjamaah ala dengan penalti Ustaz, imam sama makmum. Mungkin ada yang lain lagi ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Amin dari Bondowoso. Assalamualaikum Pak
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ini saya dengar nih ada keterangan katanya salat Jumat. Mas Amin. Hilang suaranya Mas Amin. Duhur lah penggantinya itu. Nunggu. Gimana Pak Ustaz? Suaranya Saya ulang ini. ya. Suaranya hilang, Mas Amin. Halo, halo. Suaranya hilang. Halo. Sudah. Halo. Sudah. Hai. Halo, halo. Sudah jelas? Diulang lagi aja Halo, Pak Ustaz. pertanyaannya Mas Amin. Sudah masuk ya? Sudah. Oh ya. Begini Pak Ustaz, waktu sholat Jumat. Ya, sholat Jumat ini kejadiannya hujan deras. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Terus seperti digantikan harus sholat duhur. Nah, katanya harus menunggu sholat Jumat itu selesai, baru kita melaksanakan duhur. Apakah itu benar Pak Ustaz? Demikian, terima kasih. Enggak Ustaz, dijawab. Ya, langsung dijawab ya. Jadi misalnya kita tidak bisa berangkat sholat Jumat gara-gara hujan deras, maka nggak apa-apa sebenarnya itu, nggak usah nunggu Jumat. Jadi yang penting masuk waktu itu, kita langsung saja itu melaksanakan sholat zuhur. Nah, yang tidak boleh itu begini. Jadi dalam satu desa itu, ya, dalam satu desa tidak boleh ada dua sholat Jumat. Ya. Jadi dalam satu desa tidak boleh ada dua, ya, tidak boleh ada dua sholat Jumat. Kalau di satu desa itu ada dua sholat Jumat, maka tidak boleh diadakan secara bersama. Di desa apa misalnya ada dua masjid, maka tidak boleh bersamaan ini Jumatnya. Itu yang saya temukan itu. Tapi kalau di satu desa hanya ada satu masjid, ya, atau hanya dilaksanakan satu sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Sholat Jumatnya ini bersamaan dengan desa-desa yang lain. Jadi yang tidak boleh itu hanya kalau dalam kasus, ya, satu desa itu ada dua masjid yang sama-sama dilaksanakan sholat Jumat, maka keduanya ini tidak boleh bersamaan. Jadi harus nunggu salah satunya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kasusnya kita tidak bisa berangkat Jumatan gara-gara hujan, maka tidak apa-apa ini. Yang penting masuk waktu zuhur, kita sudah boleh melaksanakan sholat zuhur. Karena hujan itu termasuk salah satu uzurnya sholat Jumat. Ya. Nah, itu kira-kira Mas Amin. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Langsung. Yang penting masuk waktu zuhur. Iya, soalnya kadang ini kere-keran kadang nunggu sholat Jumat selesai. Nah, itu mungkin sebagai adab aja, ya. Mungkin karena kebiasaan di sini gitu Pak Ustaz. Ya, kalau secara ajaran fikih Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Monggo, ada yang lain untuk bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Facebook, Pak Ustadz, dari Mbak Ida di Riau. Pertanyaannya begini, seberapa besar kedudukan orang tua kita di
dalam ajaran Islam dan apa saja kewajiban kita kepada mereka meskipun kita sudah berumah tangga. Begitu pertanyaannya, Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama mungkin ya. Yang pertama dulu terkait tentang apa tadi? Seberapa besar ya kedudukan orang tua di mata anak ya begitu. Iya, di dalam ajaran Islam itu, Ustaz. Nah, ini mungkin bisa merujuk kepada kitab ini ya, apa namanya? Ada kitab namanya, ada kitab akhlak itu. Dulu saya pernah belajar di pondok ya. Nama kitabnya itu apa namanya? Taisir ya. Ada kitab namanya Taisirul Khalaq. Nah, di sana itu cukup luar biasa, pengarang kitabnya menjelaskan mengenai tentang hak-hak yang perlu diperhatikan oleh anak kepada orang tua. Nah, misalnya ini kebetulan saya ada kitabnya ya. Ini. Jadi babnya dalam Taisirul Khalaq itu ada namanya hukukul walidain ya. Hak-hak yang harus kita penuhi kepada kedua orang tua. Nah, si pengarang kitab ini memulai di pembahasan kitabnya itu bahwa orang tua itu adalah sosok ya, sesosok yang menyebabkan kita ada. Nah, gitu. Jadi kita ini ada karena ada kedua orang tua. Jadi sebaliknya kalau kedua orang tua kita nggak ada, kita juga tidak ada di dunia ini. Termasuk karena orang tua kita beribadah kepada Allah, maka juga kita dapat kenikmatan beribadah kepada Allah. Tidak bisa dibayangkan itu kalau kemudian orang tua kita tidak awalnya ya tidak beribadah kepada Allah, maka kemungkinan besar kita juga tidak beribadah kepada Allah. Nah itu yang perlu diperhatikan oleh seluruh anak ya, bahwa kita itu ada gara-gara ada kedua orang tua. Nah makanya kalau ditanya kemudian di mana sih posisi orang tua di mata anak, ya luar biasa sekali itu. Jadi cukup fundamental, ya, sangat besar. Bahkan bisa-bisa orang tua itu posisinya tidak bisa digantikan dengan yang lain. Itu yang pertama. Mungkin yang perlu dibahas itu adalah dalam pertanyaan yang kedua. Gimana posisi kita dengan orang tua itu kalau kita sudah berkeluarga ya. Kalau sudah menikah misalnya. Nah, ini kan penting ini. Mana misalnya yang harus didahulukan ya. Sederhana saja ya, sederhana saja. Jadi di suatu ruangan itu ada orang tua kita, kemudian ada suami kita misalnya. Ini ada perempuan masuk ke dalam suatu ruangan. Di ruangan itu ada orang tua kita, kemudian ada orang tua si perempuan, ada si suami perempuan ini. Maka dia harus salaman kepada siapa dulu misalnya. Apa harus salaman kepada orang tua dulu atau suami dulu? Maka konsep fikihnya itu tetap ya. Jadi tetap harus salaman kepada orang tuanya dulu. Baru salaman kepada suaminya. Jadi jangan dibalik itu. Jangan ke suami dulu baru ke orang tua. Nah, cuma nanti misalnya ada dua perintah ya. Ada dua perintah bertentangan antara perintahnya orang tua dengan perintahnya suami bertentangan misalnya. Sama-sama kebaikan ya. Tapi kalau perintahnya beda misalnya, si suami memerintahkan ibadah, tapi orang tua memerintahkan maksiat, ya jelas itu. Pilih si suami, pilih perintahnya suami ya. Sebaliknya kalau si orang tua memerintahkan kita beribadah, tetapi si suami itu memerintahkan untuk berbuat maksiat,
maka jangan ikuti kata suami, ikuti kata orang tua. Nah, sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, itu memang harus bisa mengkomparasikan, kalau bahasa orang itu harus bisa memanage ya, kapan sih, gimana sih caranya ya menyatukan antara perintah kedua orang tua dengan perintah suami ini ya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, terjadi pertengkaran misalnya. Karena banyak itu keluarga-keluarga yang bertengkar gara-gara pilihan keluarga kita, pilihan orang tua itu berbeda. Yang bagus itu adalah begini sebenarnya, yang paling bagus normalnya, idealnya ya. Jadi si istri itu sebisa mungkin gimana mengawal suami agar tetap berbakti kepada orang tua gitu. Sebagai suami juga begitu, harus bisa mengawal istri supaya bagaimana tetap berbakti kepada orang tua. Bahkan tidak hanya tetap, lebih dari itu ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan antara ketika berkeluarga dengan sebelum berkeluarga. Sebelum berkeluarga sangat berbakti sekali misalnya kepada orang tua. Tetapi ketika menikah dengan si A, malah justru jarang sekali berbakti kepada orang tua. Nah, itu yang tidak bagus ya. Yang bagus itu adalah idealnya bahwa sebelum menikah sangat berbakti kepada orang tua, ketika sudah menikah lebih berbakti lagi kepada orang tua. Nah, ini luar biasa ini. Hubungan kekeluargaannya atau hubungan suami istrinya tambah diberkahi lagi itu oleh Allah. Nah, dan ini butuh latihan ya. Tidak bisa hanya dipraktekkan sehari 2 kali, sehari 2 hari ya. Karena masalah dalam keluarga itu sangat kompleks sekali, banyak itu. Jadi betul-betul harus berpengalaman ya. Yang penting kita belajar ya, menghindari kesalahan-kesalahan agar tidak terjadi pertengkaran antara orang tua dan keluarga kita. Mungkin yang perlu diperhatikan ya, teman-teman semua. Itu kira-kira mungkin ada yang belum difaham. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Gimana Mas Ayu, ada lagi di Facebook? Ini dari Mbak Risa di Surabaya. Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya anak angkat cewek. Terus saya mau menikahkan. Nah itu BIN-nya itu katanya tidak boleh mempergunakan BIN dari orang tua angkat. Sedangkan anak angkat saya itu saya angkat dari panti asuhan yang tidak diketahui orang tuanya siapa. Nah itu harus tindakannya seperti apa? Begitu pertanyaannya saya. Terima kasih. Nah ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekarang persoalannya masalah wali ini ya, masalah wali dalam nikah. Nah, perempuan-perempuan yang membutuhkan wali itu kalau keadaan perempuannya masih perawan ya. Jadi ada klasifikasi dalam fikih itu. Kalau si perempuan masih perawan, maka tidak boleh tidak ya, harus ada walinya. Nah, jadi ketika menikah harus mendapatkan izin dari walinya. Tapi kalau si perempuan itu sudah tidak perawan, maka boleh ada wali, boleh tidak. Nah, mungkin ini masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi ada anak masih perawan, ya, maka tidak boleh tidak harus si wali, ya, harus ada walinya. Kalau tidak ada walinya nggak sah itu nikahnya. Nah, ini kasusnya adalah anak angkat, jadi bukan anak kita. Jadi dalam Islam itu wali itu ada macamnya ya, ada urutannya. Jadi wali itu biasanya yang pertama bapak ya, bapak asli itu.
bapak kandung. Ya. Kalau bapak gak ada, itu boleh minta restu ke kakek, ya. Kakeknya. Nah, kalau kakek tidak ada, maka yang bertanggung jawab menjadi wali itu adalah saudara kandungnya. Ingat ya, ini urutannya wali. Jadi dari bapak dulu, kalau bapak gak ada ke kakek. Nah, kalau kakek tidak ada, itu ke saudara kandung. Mungkin si wanita ini punya saudara kandung laki-laki. Nah, itu berhak jadi wali itu. Nah, kalau kakak gak punya saudara kandung laki-laki, maka cari saudara laki-laki yang seayah. Cari saudara laki-laki yang seayah. Nah, mungkin bapaknya pernah menikah lagi dengan seseorang dan punya anak laki-laki. Nah, itu juga berhak menjadi wali. Kalau itu nggak ada, maka masuk ke paman. Ya. Jadi pamannya, paman laki-lakinya, paman dari ayah ya, paman dari jalur ayah itu. Kalau dari pamannya nggak ada, maka cucunya. Jadi apa namanya ya, cucu dari si laki-laki tadi itu saudara kandungnya laki-laki berarti ponaan ya, ponaannya itu juga bisa menjadi wali. Yang terakhir itu sepupu ya, yang paling terakhir itu sepupu. Kalau sepupunya juga nggak ada, nanti walinya itu pindah ke arah hakim. Hakim itu maksudnya berarti masuk sudah tanggung jawabnya negara itu. Jadi dari pihak KUA-nya berarti nanti yang jadi hakim. Namanya wali hakim. Nah itu dulu ya. Sebelum masuk ke wali hakim ini, urutan-urutan tadi yang saya sampaikan harus diingat itu. Ada bapaknya nggak ada. Kalau bapaknya nggak ada, kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, saudara kandungnya yang laki-laki. Ya. Kalau saudara kandung laki-laki, saudara tiri dari ayah yang laki-laki. Kalau nggak ada pamannya ya. Kalau nggak ada pamannya, tadi anak atau ponaan ya, ponaan dari saudara laki-laki. Kalau ponaan dari saudara laki-laki nggak ada, sepupu ya, sepupu yang laki-laki dari ayah. Kalau nggak ada juga, nanti masuk ke wali hakim. Jadi wali hakim itu adalah alternatif terakhir. Jadi harus dicari dulu itu, masih ada nggak orang-orang itu. Kalau sudah tidak ada, secara langsung pindah ke hakim. Nah, untuk ayah angkat untuk ayah angkat itu sama sekali tidak bisa menjadi wali itu. Sama sekali tidak bisa menikahkan anaknya, ya. Kecuali begini, ya ada memang bapak kandungnya atau beberapa orang yang saya sebutkan tadi itu masih ada, terus meminta izin kepada dia ya untuk saya yang menikahkan misalnya. Boleh itu, tapi nanti dengan cara diwakilkan. Nah, jadi mewakilkan wali namanya dalam konsep Islam itu. Nah, ada akadnya itu ya, sampai di akad itu biasanya. Nah, saya pindahkan hak wali saya kepadamu, kepada siapa misalnya. Nah, diterima sebagai wakil dari saya, nah, gitu. Akan begitu. Dan orang yang menjadi wakil akad lagi saya terima itu wakilnya, nah, gitu. Untuk menikahkan anak yang bernama ini dan seterusnya. Bisa itu ya. Nah, ini saya kira bisa difahami ya oleh teman-teman ini. Assalamualaikum. Aturannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh saya menyampaikan pertanyaan, masih ada kaitan dengan materi tadi? Monggo, Pak. Begini, misalnya anak angkat tadi itu sudah dewasa, kemudian dinikahkan oleh wali hakim, tapi tidak KUA ya, karena ijabnya ijab siri oleh ustadz yang ditunjuk oleh keluarga perempuan dengan menyerahkan kepada pihak laki-laki
silahkan cari wali hakim yang kamu mau. Tapi itu sudah atas izin dari pihak perempuan, keluarga perempuan. Itu gimana? Sebentar, si perempuan itu masih perawan atau sudah tidak perawan lagi? Saya bertanya gini, untuk ilmu ya, kalau bagaimana kalau masih perawan dan bagaimana kalau tidak perawan dengan kasus yang sama? Nah, iya tadi karena konsepnya berbeda ya. Kalau si wanita itu masih perawan, maka harus itu ada walinya. Ya. Wali tadi sudah saya sebutkan itu urutan-urutan wali. Ya. Maksud saya gini, menyingkat saja. Dari sebutan wali-wali yang sudah sampaikan tadi, semua nggak ada. Jadi hanya tinggal saudara perempuan. Nah, kalau nggak ada, berarti alternatif terakhir langsung ke wali hakim ya, wali hakim. Nah, gimana kalau kita nggak ke KUA misalnya ya? Ya betul. Kita ke ustadz mungkin ya, ke salah satu tokoh lah yang dianggap tokoh di desa itu. Nah, boleh apa tidak? Nah, itu juga bisa masuk dalam kasus wali hakim juga ya. Karena istilah wali hakim itu keterangannya masih belum, ya bisa dikatakan tidak terstandarisasi di kitab-kitab itu. Siapa sih sebenarnya wali hakim itu? Apakah masuk KUA, apakah bupati atau kepala desa atau siapa gitu. Nah, jadi tadi kan sudah tidak ada semua itu. Jadi konsepnya masuk ke wali nanti. Nah, si wali ini bisa masuk juga itu. Tidak harus KUA ya, kalau KUA tercatat nanti itu kan. Jadi istilahnya dalam istilah kita bukan tidak sirih. Gitu. Jadi ini mungkin sirih ya, yang tidak terdaftar di KUA. Ya boleh-boleh saja. Kalau nama-nama wali yang saya sebutkan tadi itu sudah nggak ada. Nah, tapi kalau si wanita ini sudah janda lah misalnya. Nah, ini walaupun ada beberapa wali yang saya sebutkan tadi itu, dia nggak apa-apa itu menikah tanpa walinya, nggak apa-apa. Jadi konsepnya Islam itu berbeda ya antara yang perawan dengan yang tidak perawan. Karena kalau sudah tidak perawan, kata fikihnya itu sudah dianggap berpengalaman itu, sudah bisa menentukan pilihannya sendiri ya kan. Tetapi kalau masih perawan, fikih menganggap dia belum bisa memilih pilihannya sendiri. Jadi harus dikawal, ya, harus dibantu pilihannya oleh wali-wali yang saya sebutkan tadi itu. Nah, itu kira-kira. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Ustadz, ini menyambung pertanyaan tentang anak angkat dari grup WhatsApp Sahabat Kajian Ikmi Bondowoso. Dari Bunda Ajeng di Pontianak, Ustadz. Ya, adakah aturan dalam Islam untuk mengadopsi anak, Ustadz? Boleh dan tidaknya, Ustadz. Ada aturannya tidak? Dan yang kedua sudah dijawab mungkin tadi untuk untuk wali untuk nikah yang mau nikah itu walinya siapa sudah dijawab tadi, Ustadz. Untuk yang pertama itu, Ustadz. Nah, untuk aturan sendiri ya, apakah ada aturan sih dalam Islam untuk adopsi anak ya? Sebenarnya untuk aturan secara khusus itu nggak ada ya. Cuma salah satu yang disebutkan itu ketika mengadopsi harus ada akad ya. Jadi dalam mazhab kita itu apa-apa itu harus serba akad. Jadi kalau dia tidak ada akadnya, itu dianggap tidak sah ya. Khawatir nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, itu pentingnya akad ya. Misalnya kita mau mengadopsi anaknya seseorang, maka harus ada akadnya itu. Akad itu apa ya? Ucapan ya, bahwa saya menerima adopsinya misalnya, atau saya akan mengadopsi anak ini kepadamu. Kalau sekarang itu lebih baiknya tertulis ya, ada izin tertulis. Nah, itu lebih bagus itu. Kalau kebiasaan di desa saya itu biasanya di akad itu. Jadi bapaknya siapa, nanti diadopsi ke siapa, jadi sudah ada persetujuan. Nah, itu kalau dalam kondisi normal ya.
Tapi kalau sudah darurat, misalnya pagi-pagi sudah nemu anak, nemu bayi misalnya di depan apa namanya, di depan rumah kita tiba-tiba ada bayi, ya sudah kita rawat dulu itu, kita rawat dulu sampai nanti ketemu orang tuanya. Jadi kalau sampai 1 tahun masih belum ketemu orang tuanya, nah, si anak itu sudah bisa jadi milik kita, itu hak kita. Nah, tapi nasabnya masih tidak bisa bersambung dengan kita. Jadi kalau aturan adopsi sendiri bagaimana misalnya, tidak ada aturan yang spesifik ya, tidak ada aturan spesifik itu dalam Islam ya. Ya mungkin yang ada aturan khusus itu kalau orang tua aslinya ada, baru diadopsi misalnya, ada itu aturan khususnya ya. Tapi kalau si anak ini tidak jelas asal usulnya, ya tiba-tiba sudah ada di bumi misalnya, ketemu di mana misalnya, nah, ini nggak ada ini aturan khususnya. Jadi yang ada itu ketika orang tua si anak ini masih ada, tadi itu diantaranya ya, harus diakad ya, agar menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Bahkan di Islam sendiri ya, mengadopsi anak itu ada anjurannya itu di Islam. Entah di ayat berapa ya, teman-teman nanti buka sendiri di Al-Quran itu, kalau nggak salah di surat Al-Ahzab ya. Jadi memang anak-anak yang terlantar itu diperintah langsung itu oleh Allah untuk diadopsi ya, untuk diadopsi agar mereka itu memiliki kehidupan yang lebih layak. Ayat berapa lupa ya, cuma ada di surat Al-Ahzab itu. Saya cari lagi itu. Nah itu kira-kira ya. Jadi yang ada aturan khusus dari Islam hanya anak adopsi yang masih ada orang tuanya. Tapi kalau sudah nggak ketahuan orang tuanya itu nggak ada itu. Yang penting kita rawat saja sudah itu. Nah, itu kira-kira. Oke, Ustaz. Ini ada lagi di grup WhatsApp. Ini tentang kurban, Ustaz. Dari Alex Santoso di Palembang, Ustaz. Nah, siap. Pertanyaannya, apakah benar daging kurban yang dihasilkan dari nadar atau wasiat itu tidak boleh dibagikan atau dimakan, Ustaz? Gitu, Ustaz. Kalau mohon penjelasannya hukum yang benar itu gimana gini, Ustaz? Nah ini apa berkaitan dengan daging kurban ya? Iya, Ustaz. Daging kurban yang daging kurban yang maksudnya begini, gimana itu? Maksudnya gitu, dia bernadar ya, dia bernadar untuk berkurban gitu ya? Nah ini nggak jelasnya dia berkurban karena bernadar atau cuma pertanyaannya daging kurban yang dihasilkan dari nadar atau wasiat gitu, Ustaz. Agak membingungkan pertanyaan, Ustaz. Mungkin ditangkapnya kita bernadar gitu, Ustaz, mungkin ya. Kita bernadar kalau berkurban gitu. Gimana hukum mungkin gini, Mas Jamal, saya juga pernah dengar di salah satu ceramah. Jadi misalkan ada orang yang bernadar atau berwasiat, ketika misalkan bernadar, kalau misalkan saya naik jabatan saya akan berkurban. Nah, dikatakan di situ bahwa daging kurban yang dihasilkan dari nadar seseorang itu tidak boleh dibagikan atau dikonsumsi sebagai daging kurban, begitu katanya Ustaz. Itu yang pernah saya dengar. Apakah itu gimana penjelasannya gitu? Mungkin seperti itu. Iya. Nah, itu begini itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi nazar itu adalah ibadah sunnah. Kalau kita nadari ya,
itu nanti berubah menjadi wajib itu. Jadi harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Nah, untuk kurban yang pernah kita nadari, misalnya nanti saya kalau naik pangkat seperti kata Mas Wahyu tadi, saya akan berkurban sapi misalnya. Nah, yang tidak boleh itu bukan tidak boleh tidak boleh dibagikan, ya. Harus dibagikan. Kalau sudah kurban nggak dibagikan kan siapa yang mau makan itu? Namanya kurban ya harus dibagikan itu. Yang nggak boleh itu dimakan sendiri, ya. Jadi kalau orang berkurban, tapi kurbannya itu kurban nazar, ya. Tadi harusnya kalau saya naik pangkat nanti saya mau berkurban. Nah, dia kan berkurban gara-gara nadarnya kan. Nah, yang seperti itu harus dibagikan tetap itu. Harus dibagikan kepada orang-orang. Yang tidak boleh itu dimakan sendiri. Nah, dimakan sendiri. Jadi kalau dimakan sendiri itu hukumnya haram katanya. Hukumnya haram. Kenapa? Karena konsep kurban itu sedekah. Nah, sedekah itu ya bukan sedekah kepada diri sendiri, harus sedekah kepada orang lain. Ya. Misalnya untuk keterangannya ya, teman-teman bisa cari itu di kitab Fathul Qorib misalnya. Ada di Minhajul Talibin, itu tidak boleh itu. Pokoknya orang yang berkurban dan berkurbannya itu gara-gara nadar, maka itu tidak boleh dicicipi, ya, tidak boleh dimakan sendiri. Jadi seluruhnya harus dibagikan kepada orang lain, tidak boleh tersisa sedikit pun. Beda halnya dengan kurban yang bukan dinadari, ya. Jadi kita kurban aja, kurban biasalah, kita berkurban bukan karena nazar, boleh itu kita ngambil sebagian daging kurbannya, ya. Nah, itu bahkan ngambil keberkahan itu, ngambil keberkahan dari daging kurban. Tapi kalau kurbannya yang nazar itu nggak boleh itu dimakan sendiri, ya. Jadi seluruhnya harus dibagikan kepada orang. Kenapa? Karena beda itu status hukumnya sudah. Kalau kurban biasa sunnah itu hukumnya. Tapi kalau kurban karena nazar wajib itu. Jadi karena wajib maka aturannya lebih diperketat, ya. Aturannya lebih diperketat. Yang berangkat dari tujuan berkorban kan sedekah itu. Nah, makanya seluruhnya harus disedekahkan. Tidak boleh disisakan untuk diri sendiri. Nah, itu kira-kira untuk klasifikasi hukumnya, ya, antara kurban biasa dengan kurban karena nazar, ya. Oke, Ustaz. Dari Google Meet ada yang ingin bertanya lagi? Nah, ini mungkin tambahan ya. Oke, enggak Ustaz. Nah, ini saya buka kitab ini Al-Yaqutun Nafis, ya. Ada kitab Yaqutun Nafis karyanya Syekh Ahmad bin Umar Asy'atiri. Kata beliau, al-udhiyatu an-nadriyah, ya. Berkurban karena nadar. Yajibu at-tasadduqu bi jami'iha hatta jildiha, ya. Hatta jildiha wa asnaniha, ya, wa abmiha katanya. Jadi kurban nadar itu adalah wajib disedekahkan seluruhnya, walaupun kulitnya, walaupun giginya, walaupun tulangnya. Wa yahrumu 'alal mudahhi wa man talzamuhu nafaqatuhu al-aklu minha. Jadi haram bagi orang yang berkurban nadar itu memakannya. Bahkan tidak hanya orang yang berkurban, juga wa man talzamuhu nafaqatuhu, orang yang wajib kita nafkahi. Anak kita juga haram makan itu, istri kita, pokok orang-orang yang kita nafkahi tidak boleh makan daging kurban yang kita nadari. Ini keterangan di kitab Yaqutun Nafis, ya. Keterangan tambahan dari soal tadi itu. Jadi bukan hanya orang yang berkurban saja yang nggak boleh makan, bahkan keluarganya yang wajib dinafkahi juga nggak boleh makan itu. Jadi sedikit pun ya tidak boleh tersisa untuk diri sendiri. Semuanya harus diberikan kepada orang-orang untuk kurban yang nadar. Sudah, itu saja. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Di Google Meet ada lagi yang ingin bertanya?
Ini terakhir Ustadz dari Saya WhatsApp Ustaz. lagi. Monggo. Halo. Oke, dari WhatsApp dulu atau dari Oh, saya? monggo Mas Nurrohim ya. Oke, ya Mas. Nggih. Monggo Dari Mas mana, Nurrohim, Mas Nurrohim? dari Blitar. Saya dari Blitar, Ustaz. Oke. Mau tanya tentang kurban tadi, Ustaz. Ya. Kan kita kan pernah ini ya, Ustaz, sebagai organisasi itu pernah mendapatkan hewan kurban berupa kambing. Itu kita dapatnya dari seperti instansi, Ustaz. Nah, di atas namakan siapa-siapanya itu tidak jelas. Korban itu dari nama orangnya itu siapa-siapanya kan tidak diketahui gitu, Ustaz. Nah, pertanyaannya, untuk penyembelihan hewan kurban itu apakah sama, harus pas jangan sampai melewati hari tasrek, atau mungkin di luar hari tasrek itu bisa kita sembelih, karena itu kita kan sebagai penerima gitu, Ustaz. Tapi menerimanya bukan berupa daging tapi berupa hewan hidup gitu, Ustaz. Kira-kira yang benar itu tetap sebelum hari tasrek atau di luar hari tasrek itu bisa gitu. Ini saja. Nah, ya ini kasusnya adalah ini ya, apa namanya, berkurban bukan atas nama orang tapi atas nama instansi mungkin ya, atas nama lembaga ya. Nah, dalam fikih itu, ini pernah dulu saya sampaikan ketika pertemuan di Bondowoso itu, bahwa aturannya adalah 1 ekor kambing itu untuk 1 orang ya. 1 ekor sapi itu pahalanya bisa dibagi kepada 7 orang kan begitu ya, sapi atau unta. Nah, ini kasusnya adalah 1 instansi yang nama-namanya itu nggak jelas ya. Apakah nanti bisa masuk dalam kurban yang statusnya sebagai kurban syariat yang ada aturan tertentu ya, harus disembelih, tidak boleh lebih dari hari tasrik kan. Nah, atau masuk yang bagaimana. Nah, kalau namanya tidak jelas, mungkin hanya masuk instansi atas lembaga ini ya, ngasih 1 sapi tapi atas nama lembaga ini, yang di lembaga itu orang-orangnya banyak. Nah, mungkin tidak masuk dalam ranah kurban syariat itu. Jadi tetap jadi kurban, cuma masuk kurban yang sedekah itu. Nah, kita sebagai penerima jangan ditolak ya, jangan ditolak, harus tetap diterima itu. Orang mau bersedekah masa ditolak kan? Tidak bagus itu. Jadi terima aja, walaupun kurbannya nanti bukan masuk di kurban yang syariat itu. Cuma apakah dapat pahala? Ya dapat pahala itu. Dari pahala bersedekah ya. Jadi boleh nanti itu sapinya kita sembelih di luar hari tasrik, boleh itu. Jadi gak harus nunggu hari gak harus di hari tasrik aja ya. Jadi kalau sudah berkurban atas nama instansi yang orang-orangnya atau nama-namanya nggak ketemu, maka aturannya tidak perlu mengikuti kurban yang syariat. Jadi masuk kurban-kurban yang lain itu nanti sesuai kebijakan atau mekanisme organisasi kita ya, yang menerima jasa kurban itu. Nah, itu kira-kira. Tapi kalau orangnya sudah ketahuan ya, walaupun dari instansi tapi nama-namanya sudah jelas itu, ya harus ngikut yang kurban syariat itu. Karena pahalanya berkurban syariat dengan kurban biasa itu berbeda itu. Walaupun sama-sama dapat pahala yang besar ya, cuman posisi pahalanya, tempatnya itu berbeda itu. Nah, itu untuk soal tentang kurban atas nama instansi, organisasi atau lembaga ya. Oh ya, berarti boleh ya saya? Boleh. Terus pertanyaannya lagi seperti ini, Ustaz. Kan kemarin itu pengalaman di tahun kemarin tuh ya, Ustaz. Terus yang dikhawatirkan teman-teman, kalau disembelihnya di luar hari tasrek, kan hewannya otomatis kan masih dipelihara dulu gitu, Ustaz. Nah, kalau
kejadiannya, ya amit-amit kalau hewannya itu sampai mati gitu Ustaz. Itu mungkin apa ya, apakah kita juga harus wajib mengganti karena itu kan korban pemberian orang, atau bagaimana Ustaz? Nah, ini penting juga ya untuk kita bahas ini. Jadi ada ceritanya ya, ada orang berkurban, sudah dikasih, tentu ngasih kurbannya kan nggak mungkin ngepas di hari H untuk nyembelih kan. Kebanyakan orang itu dikasih hewan kurbannya itu sebelum penyembelihan. Nah, maka untuk kasusnya itu dibagi nanti. Kalau matinya karena lalai ya, artinya bukan, yang pertama mungkin matinya emang mati sendiri ya, jadi bukan salah kita ya. Tiba-tiba mati sendiri misalnya, tiba-tiba mati nggak tahu apa penyebabnya, padahal kita sudah rutin kasih makan, bahkan dibersihkan, bahkan dirawat dan sebagainya. Nah, maka orang yang yang mendapat titipan kurbannya ini tidak perlu mengganti, karena nggak lalai emang tidak sengaja untuk seperti itu kan. Nah, tahu-tahu kurbannya mati atau hilang, sudah dijaga bahkan itu 24 jam, tetapi tetap hilang atau tetap mati ya. Intinya kita sudah semaksimal mungkin untuk menjaganya, tapi masih tetap mati atau tetap hilang. Maka orang yang menerima penitipan kurban lah ya, atau lembaga-lembaga yang menerima kurban itu sudah seperti itu, maka tidak perlu mengganti ya, tidak perlu mengganti. Jadi kurbannya sudah dianggap selesai, itu nanti pahalanya sudah jadi pahalanya itu. Tetapi yang kedua, kalau penerima kurban itu lalai di dalam menjaga ya, kadang dijaga, kadang nggak dijaga, kadang dikasih makan, kadang nggak dikasih makan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka konsep fikihnya harus diganti itu. Nah, harus diganti. Ya, kalau nggak diganti gimana itu? Ini proses hukum ya, di proses hukum nanti itu. Jadi dianggap panitianya nanti yang mencuri itu ya, dianggap panitianya yang mencuri. Nah, itu kira-kira klasifikasinya ya. Jadi nanti dilihat dari panitianya itu, serius menjaga atau tidak serius ya, lalai apa tidak lalai. Tapi kalau lalai harus ganti, tapi kalau nggak lalai nggak harus ya, seperti itu. Oke, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Mas Nur Rahim. Berarti kalau kita dapat kurban hewan hidup itu harus tanya lebih detail harusnya Ustaz. Ini mungkin ini benar dari instansi atau apa? Tapi atas nama siapa gitu. Kalau mungkin dari harus itu. Okay. Ini atas nama siapa? Dari nama instansi misalnya. Nah, kalau dari nama instansi nggak jelas siapa namanya, ini aturannya nggak terlalu ribet ini, Ustaz. Ya, nggak terlalu ribet ini. Jadi nggak harus ngikut aturan yang ada di kurban syariat itu. Mau disembelih kapan terserah, ya langsung disembelih nggak apa-apa itu. Karena kurbannya bukan kurban udhiyah, ya. Masuk kurban yang sedekah. Tapi kalau sudah jelas namanya, emang pengen kurban, nah berarti masuk kurban yang syariat itu. Kadang ini takutnya Ustaz, misalnya kita mau kurban terus kita ngasih ke panitia. Nah, dari panitia itu ngasih ke salah satu organisasi atas padahal itu awalnya dari orang Ustaz. Nah, dari lembaga penerimaan itu dikasihkan ke salah satu organisasi, dikasihkan hewan hidupnya Ustaz. Jadi mungkin dari lembaga pengumpul kurbannya itu lupa untuk mengasih tahu atas nama siapa-siapa itu Ustaz. Oh, itu urusan ini sudah itu ya, jadi kita nggak bisa ngejar sampai situ. Nanti yang penting kita sudah niatkan itu ya. Jadi saya niatkan berkurban sapi ini untuk saya dan keluarga saya, selesai itu sudah. Kewajiban selanjutnya nanti masuk ke ranah panitianya itu. Siap-siap Ustaz. Kita sudah selesai, di niat tuh sudah selesai kita sudah. Nah, andaikan ditampakkan oleh Tuhan, mungkin ketika berniat berkurban dikasih hewan kurbannya sudah
cash pahalanya itu sudah itu mungkin. Andaikan tampak ya. Nah, nanti urusan seperti itu, nah, itu nomor 2 nanti itu. Tidak masuk Ini dalam. terakhir dari grup WhatsApp, Ustaz. Monggo silakan. Yang juga banyak yang dilakukan oleh orang-orang, Ustaz. Dari Leo di Magelang, Ustaz. Hukum memajang kaligrafi, Ustaz. Itu boleh apa enggak? Kalau tidak boleh, itu kenapa gitu, Ustaz? Mas Leo ini pernah dengar ceramah katanya nggak boleh gitu, Ustaz. Oh, begitu. Nah, kalau majang kaligrafi ya di rumah atau di masjid itu hukum dasarnya ya, hukum fikihnya ya boleh-boleh aja itu. Boleh-boleh aja hukum dasarnya. Cuma kadang nanti bisa berubah-ubah juga hukumnya ya. Nah, saya juga pernah mencontohkan kan, kayak makan itu hukumnya ya mubah aja, boleh ya. Tapi sekiranya kalau kita nggak makan 3 hari misalnya, 3 hari nggak makan, terus ada nasi nggak kita makan, mati misalnya, haram itu. Jadi kalau makan makan khawatir mati, nah, bisa harus makan itu, wajib makan nanti, bukan mubah lagi. Nah, makan juga bisa hukumnya sunnah ya. Nah, kalau kita mengikuti aturan-aturan dari Nabi itu. Misalnya makan sebelum lapar ya, berhenti sebelum kenyang, itu masuk sunnah itu. Makannya sunnah. Termasuk makan yang dianjurkan itu adalah makan kalau kita niatkan untuk agar kuat melakukan ibadah misalnya. Nah, makan itu juga bisa jadi haram, makan itu. Kalau yang kita makan hewan-hewan yang haram dimakan, atau kita makan dengan cara berlebihan, jadi haram itu. Nah, jadi hukum itu ada hukum asal, ada hukum nanti ngikut kepada kondisi dan situasi. Termasuk dalam pertanyaan ini ya, gimana sih hukum hukum memajang kaligrafi misalnya. Ya kalau hukum dasarnya itu mubah ya, boleh-boleh saja kita pasang itu. Ya bahkan bisa dianjurkan. Nah, hukum memajang kaligrafi itu bisa makruh hukumnya. Kalau kita masang itu bukan tujuan agar orang membaca ayat itu, tetapi untuk bermegah-megahan misalnya. Dipasanglah kaligrafi yang bagus ya, agar untuk menyombongkan diri kita dengan tetangga-tetangga yang lain misalnya. Nah, itu bisa jadi makruh itu dipasang itu kalau seperti itu. Bahkan memajang kaligrafi bisa haram ya. Kalau dipajang di tempat-tempat yang tidak terhormat, dipajang di bawah kasur misalnya. Kalau di bawah kasur bukan dipajang ya. Misalnya dipajang di bawah tangga. Jadi ada rumah yang lantainya tingkat 2, terus kita pajang di bawahnya tangga itu, yang terlihat kalau orang berjalan di situ ya. Nah, itu haram itu. Kalau pas ada di bawah tangganya. Tapi kalau ada di lantai 1 ya, nah ini mentoknya itu dimakruh ya. Juga masih perdebatan para ulama itu kalau majang kaligrafi di lantai 1 ya. Nah, pokoknya tadi itu ya, intinya hukum memajang kaligrafi itu boleh. Nah, cuma nanti bisa jadi haram, bisa jadi makruh, tergantung kondisi dan situasi. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya mengenai tentang hukum memajang kaligrafi itu. Oke, terima kasih Ustadz jawabannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya, baik melalui langsung Google Meet, tadi ada yang lewat Facebook, dari yang grup WhatsApp juga. Bagi yang belum terjawab, pertanyaan-pertanyaan di grup WhatsApp, diharap sabar, akan dijawab di kajian-kajian berikutnya. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu sehat, bisa mendampingi kita di kajian berikutnya. Amin, amin ya. Saling doa ya. Oke, kita tutup dengan doa ya Ustadz. Monggo silakan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi asraril Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Amin amin rabbil alamin. Wa alafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.